Dushemu. Betulkah itu bertentangan dengan Paulus? Biasanya ayat yang dipakai adalah Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tapi yang dilupakan ayat 10 nanti. Coba kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu Nah diselamatkan. ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu apa sih? Keselamatan itu apa? Bukan apa sebenarnya. Keselamatan itu siapa? Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi. Dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang Nah, tunggal. berarti kalau gitu keselamatan itu bukan sesuatu, tapi seseorang yang dikaruniakan oleh Allah karena kasihnya. Siapa itu? Yesus. Melalui matinya di salib, melalui penguburannya, melalui kebangkitannya. Itulah akhirnya membawa efek dampak keselamatan pada kita. Jadi kasih karunia itulah Kristus yang turun ke dunia atas kehendak Bapa, menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit dari kematian bagi kita. Itulah wujudnya kasih karunia ini. Bukan abstrak, konkret. Yesus. Dan yang membuat Yesus turun ke dunia ini bukan karena kita melakukan kesalahan ini dan itu, dia itu semata-mata kasihnya Allah gitu loh. Maka itu diberikannya cuma-cuma dari kehendaknya Allah, bukan karena perbuatan kita. Itu artinya. Kita baca di dalam Efesus 2:8 itu, terus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, yang menyelamatkan bukan iman loh ya. Yang menyelamatkan kasih karunia yang wujudnya adalah Yesus Kristus. Oleh iman itu tangannya batin untuk menerima pemberian tadi. Ya. Jadi yang menyelamatkan bukan iman, yang menyelamatkan adalah kasih karunia Allah. Iman itulah cara menerima kasih karunia Allah. Yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Terus? Itu bukan hasil usahamu. Ya memang bukan. Siapa mau usaha kita membuat menarik Yesus turun dari langit ke bumi jadi manusia? Enggak kan? Usaha kita yang membuat dia mati disalibkan lalu bangkit lagi? Enggak kan? Terus? Tetapi pemberian Allah. Ya pemberian, Allah memberi dia turun supaya ke bumi. Diutus oleh Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bukan karena perbuatan kita, karena Bapa memberikan kita. Diutuslah firman-Nya turun ke bumi jadi manusia. Terus kembali ke Efesus tadi. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan, kerja apa kita bisa membuat Yesus turun ke bumi itu loh. Amal apa membuat kita Yesus turun ke bumi itu? Tidak ada. Terus? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya kalau dalam gereja Ortodoks doa kita selalu Tuhan kasihanilah. Kita tidak berani berbangga. Keselamatan itu semata-mata pemberiannya Allah. Murah tapi bukan murahan. Terus? Karena kita ini buatan Allah. Ya, kita buatan Allah. Dalam Yesus kita diciptakan menjadi baru. Kan kata ini mengenakan Kristus waktu baptis itu. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, manusia lama kita telah dikuburkan dalam baptisan. Kita berjalan dalam kebaharuan hidup. Yaitu dalam kehidupan kebangkitan tadi. Itu loh maksudnya. Terus kembali kepada Efesus 2 tadi ayat 10 sekarang. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, maka dikatakan di sini untuk melakukan pekerjaan baik setelah kita diciptakan baru dalam Kristus. Bukan berarti sudah itu kita berbuat seenaknya, tidak ada itu. Terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Disiapkan sebelum kita percaya, memang Allah sudah disiapkan itu. Ya terus? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya mau supaya kita hidup di dalam perbuatan baik yang Allah kehendaki. Itu kita baca juga Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yaitu dengan datangnya Kristus. Ya, terus?
Ia mendidik kita Nah, kasih karunia itu mendidik kita supaya apa? supaya kita meninggalkan Nah, kefasikan. masa setelah selamat saya nanya ini Bapak ini mengatakan, apakah semua orang denominasi Kristen selamat pasti menyatu nanti dengan Allah atau mau masuk surga? Sebab ada yang mengajar sekali selamat tetap selamat. Sudah saya bahas tadi, ya. Dengan alasan telah dibaptis, baptisnya gimana pula? Walaupun kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan, tidak menghidupi, tidak melakukan tuntutan iman. Nah ini, ya, ayat 12 itu. Ia mendidik kita supaya kita Meninggalkan kefasikan dan dan keinginan-keinginan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup dan supaya bijaksana, hidup bijaksana, adil dan beribadah adil dan beribadah. di dalam dunia sekarang ini. Itulah namanya perbuatan baik tadi. Memunculkan kebajikan yang menuntun kepada kesucian. Mengapa harus menuntun kepada kesucian? Kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, sesudah kita di dalam, kita tujuan untuk melihat Tuhan. Dan cara untuk sampai melihat Tuhan harus hidup kudus. Melalui apa tadi? Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, beribadah, itu cara-caranya. Jadi nggak ada, imani saja, mati pasti masuk surga. Bahaya ajaran seperti itu. Karena Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Jadi nggak ada ajaran Yakobus berbeda dengan ajaran Paulus, itu nggak ada. Ya, nggak bertentangan. Bahkan Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu jangan dipotong dua ayat itu. Lihat ayat bawahnya, ayat 10 gitu. Kita baca lagi di dalam Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, bukan iman secara intelektual, iman yang bekerja, iman yang menunjukkan perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan kasih, bukan perbuatan hukum Taurat. Itu yang dilarang oleh Paulus, yang dilawan oleh Paulus di dalam melawan guru-guru yang di dalam Kisah Rasul 15 tadi. Jadi perbuatannya bukan melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi hukum rohani yang berasal dari Roh Kudus. Nah, kalau gitu, iman yang bekerja melalui kasih itu gimana sih? Nah, mari kita lihat definisinya kasih gimana menurut Alkitab, gitu ya. Kita baca 1 Korintus pasal 13, ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Ia tidak cemburu. Nah, kalau kita punya iman harus mengeluarkan kasih, bekerjanya melalui kasih, kesabaran, ketiadaan cemburu, murah hati. Terus? Ia tidak memegahkan diri dan Tidak tidak memegahkan sombong. diri, tidak menyombongkan kekayaannya, kepandaiannya, kegantengannya, keberhasilannya, pendidikannya, bukan itu. Terus? Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dia melakukan yang tidak sopan. dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Iya, tidak egois untuk kepentingan diri sendiri, semua yang dilakukan. Terus? Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada dendam, tidak gampang marah gitu ya. Terus? Ia tidak bersuka cita karena Nah, ketidakadilan. kalau tidak ada yang diri, ada orang-orang korupsi, senang ikut senang, oh ya bagus orang itu jadi kaya. Bukan itu. Terus? Tetapi karena kebenaran. Terus? Ia menutupi segala sesuatu. Artinya tidak suka gosipin orang, nyebar-nyebarin kesalahan teman. Kalau kita tahu teman kita berbuat salah dan hanya kita yang tahu, kita tidak boleh nyebar-nyebarin gosipin sana sini. Berguncik dengan teman itu. Biar nanti dia datang pada pertobatan. Kita ingatkan, tapi kita jangan ikut jadi penyebar gosip. Ya. Apa tadinya? Menyembunyikan sesuatu, terus Ia menutupi segala sesuatu, terus percaya segala sesuatu. artinya kita kalau percaya kepada pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini, jangan gampang ragu ini, ragu itu. Ya, terus Mengharapkan segala sesuatu, terus sabar menanggung segala menanggung sesuatu. segala sesuatu. Itu loh iman yang bekerja melalui kasih. Kasih itu. Penjabarannya seperti itu baru sebagian, penjabarannya banyak sekali. Coba kita baca juga di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke
8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi, terus? Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Oke. Nah, kok bisa? Terus kan? Maksudnya hukum moralnya ya. Kalau hukum ritual itu sudah digenapi dalam Yesus. Ya. Ibadah-ibadah, penyembelian binatang, bait Allah itu semua sudah digenapi dalam Yesus. Ya. Hukum ritual itu sudah digenapi Yesus. Ini berbicara tentang hukum ritual. Ya. Dalam Taurat itu ada hukum ritual. Ada hukum perdata itu berlaku zaman itu ketika orang Israel masih hidup di dalam sebagai nomaden. Ada itu di hukum pidata, hukum perdana, hukum ritual, dan hukum moral. Yang masih berlaku untuk kita adalah hukum moral, tapi hukum moral yang digenapi oleh hukum kasih. Ya, coba kita baca. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi, punya teman, istrinya kebetulan cantik kalau kita laki-laki, atau tampan kalau kita perempuan, lalu kita mengingini suami atau istri teman kita itu, terus kita mengadakan selingkuhan, sakit hati nggak teman kita? Sakit hati. Berarti kita tidak mengasihi. Padahal kita mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap manusia. Dengan kita menyelingkuhi orang lain, menyakiti istri kita, pasangan hidup kita, tapi juga menyakiti pasangan hidup orang itu. Nah, itu bukan kasih. Makanya ini cocok dengan hukum Taurat gitu loh. Kalau kita mengasihi teman kita kebetulan punya uang banyak, kita tipu, atau kita curi, atau kita rampok, sakit nggak teman itu? Kita berbuat jahat nggak teman itu? Iya, berarti kita tidak punya kasih. Maka dengan mengenapi hukum kasih, kita tidak akan melakukan perampokan, dusta, dan macam-macam. Dan kasih inilah yang menjadi intinya ajaran moral para nabi. Dan kita baca di dalam Matius 22, ayatnya yang ke 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua hukum moral dalam perjanjian lama itu diringkas dalam hukum kasih yang dijabarkan bentuknya seperti yang jelaskan tadi. Jadi iman bekerja melalui kasih. Nah, wujudnya kasih itu jelas ya. Jadi tidak ada ajaran bahwa selamat tetap selamat asal ya pokoknya imani saja tidak bisa. Iman bekerja melalui kasih. Iman dengan perbuatan. Iman yang menyatakan diri di dalam perbuatan baik. Ya. Terus dengan alasan telah dibaptis, ya, saya jelaskan tadi alasan baptisannya benar nggak? Gitu. Walaupun kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan, tidak menghidupi, tidak melakukan tuntutan iman, itu iman yang mati, itu bukan iman dan itu tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Ya. Terus kita baca juga mengenai iman ini, ya saya kira sudah itu ya, bahwa kita harus tetap hidup di dalam iman itu, tapi iman yang menuntun kita pada perbuatan, yang akhirnya menuntun kepada kekudusan. Sebab itu kita diperintahkan untuk kudus. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Perbuatan baik hanya bukan sekedar perbuatan baik, tapi untuk mencapai kekudusan, sebab tak seorang pun akan melihat Tuhan kalau tidak kudus. Dikatakan juga dalam Matius 5:8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Okay.
Jadi kalau tidak suci hatinya, melihat Allah tidak. Melihat saja tidak bisa menyatu gimana? Ya kan? Syaratnya orang tidak akan melihat Allah, melihat Tuhan kalau tidak kudus. Kudus itu artinya apa sih? Kudus itu artinya bersih dari kenajisan. Yang membuat kita najis itu apa? Kita baca dari Markus pasal 7 ayat 21 23. Ya, dan juga kalau mau mengetahui gereja atau cabang-cabang kami yang ada di beberapa tempat, saudara lihat di akhir daripada pelajaran ini. Nanti ada alamat-alamat di mana-mana, dan saudara bisa menghubungi tempat itu. Dan tolong, kalau ada orang menawarkan alamat yang lain yang tidak ada di situ, dari kelompok lain, jangan ditanggapi, berarti bukan orang kelompok lain, tapi mereka yang akan memanfaatkan keuntungan daripada video ini. Jadi kalau saudara minta saudara yang bukan dalam kelompok kami, bukan dalam persekutuan dengan saya, tolong mari kita beretika ya. Kalau ini bukan pelayanan saudara, jangan memanfaatkan orang, menjaring orang dari pelayanan ini. Terima kasih. Ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Tolong bacakan. Sebab dari hati orang, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, terus semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, itu yang menajiskan. Nah, kalau kita najis, bisakah kita melihat Tuhan? Berarti kesucian artinya menghilangkan yang najis ini melalui pertobatan. Makanya perlunya pertobatan. Pertobatan itu apa? Tobat itu bahasa Arab, tapi serumpun dengan bahasa Ibrani tesubah. Kata tesubah itu dari kata sub itu berbalik. Berbalik jalan. Dari jalan ego, jalan dosa kepada jalannya Tuhan. Itu maksudnya. Tapi dalam bahasa Yunaninya namanya metanoia. Dari kata nous itu pikiran terdalam. Meta artinya perubahan dari dalam. Pikirannya diubah. Cara dirinya hidup itu diubah. Lah kalau nggak ada perubahan gimana itu? Gimana kita yakin orang itu punya keselamatan? Punya iman maksud saya. Makanya iman itu memunculkan kebajikan. Kebajikan itu memunculkan kekudusan. Makanya diberitakan dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Pencemaran jasmani adalah dosa-dosa yang kita lakukan dengan tubuh. Dengan mata, dengan lidah, dengan telinga, dengan tangan, dengan alat kelamin kita, dengan kaki kita. Semua dosa yang kita lakukan dengan tubuh, itulah dosa-dosa pencemaran jasmani. Terus, dan rohani. Pencemaran rohani adalah dosa-dosa yang kita lakukan dengan perangkat batiniah dan kejiwaan kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, ya, keyakinan kita, semua yang menggunakan pikiran itu. Kalau itu menyeleweng dari kebenaran. Nah, kita disuruh menyucikan dari itu. Terus, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Gimana kalau kita diperintahkan untuk menyempurnakan kekudusan, lalu dia mengatakan tidak masalah atau dosa yang dilakukan tidak bisa membatalkan keselamatan? Betul? Baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Oh, Allah. mana kurang jelas ini. Barang siapa melakukan hal demikian, dia tidak Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan dengar ajaran sesat begitu, saudara akan dicelakakan dengan ajaran seperti itu. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masya Allah, kalau menggunakan istilahnya orang Islam. Ajaran apa yang saudara dengar ini? Tidak peduli berdosa semua tetap selamat. Alkitab tidak mengatakan begitu, gitu loh. Ya, tidak masalah, atau dosa yang dilakukannya tidak bisa membatalkan keselamatan. Alkitab mengatakan, kami melakukan itu, kami tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena Kristus telah disalibkan untuk dia. Iya, Kristus disalibkan menjadi sumber keselamatan. Tapi kita taat tidak pada itu. Kita ikut menyalibkan diri kita tidak. Kita baca dalam Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan Nah, keinginannya. kita telah menyalahkan, betul enggak? Kalau saudara kita masih hidup dalam dosa, berarti kita tidak punya iman. Berarti karena iman oleh keselamatan, berarti kita tidak selamat karena tidak punya iman. Buktinya, kita tidak melakukan perbuatan sesuai dengan iman. Jangan dipisahkan antara iman dan perbuatan itu. Maka dikatakan dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Nah, Tuhan." orang ini masih punya iman. Ya, karena masih menyebut Yesus Tuhan. Bukan berarti Yesus tidak mau disebut Tuhan. Ini untuk menegaskan bukan orang yang menyebut dia Tuhan dalam arti punya iman secara agama masih gitu loh. Tapi akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. berarti kalau gitu iman itu dinyatakan dalam melakukan kehendak Bapa. Tidak bisa iman kosongan gitu, tidak bisa. Itu iman yang mati. Apalagi bukan saja kosong, hidupnya hidup penuh dengan hawa nafsu yang kita baca tadi. Berarti kita tidak punya iman itu. Mungkin beragama Kristen, tapi saudara tidak punya iman. Sebab kalau punya iman, artinya hidup di dalam kekudusan. Itu bukti dari punya iman. Terus, ayat yang ke-23 dari pasal yang sama itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak takut ini. Tidak ada masalah. Atau dosa yang dilakukannya tidak bisa membatalkan keselamatan. Kristus mengatakan, pada waktu itulah aku mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu semua sekalian pembuat kejahatan. Padahal ini orang mana? Orang yang mengatakan Yesus Tuhan tadi. Hati-hati. Mendengarkan ajaran kitab suci itu harus utuh. Jangan hanya potong-potong yang menyenangkan kita. Ya, tidak masalah atau dosa dilakukan tidak bisa membatalkan keselamatan karena Kristus telah disalibkan untuk dia. Ya, kalau dia menyatu dalam penyaliban itu. Dengan hidup menyalibkan hawa nafsu daging dan keinginannya tadi. Asalkan tidak pindah agama atau murtad. Ya sama aja. Ketika hidup tanpa menjalankan itu sudah murtad pada dirinya karena tidak punya iman gitu. Hanya pindah secara formal dari agamanya gitu. Ya memang itu tidak menyelamatkan, tapi bahwa kita sudah tidak menghidupi kehidupan kita sudah mulai diambang kemurtadan. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum.
Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Itu maksudnya tanah yang menumbuhkan kena hujan itu artinya mereka yang diterangi hatinya dan lain-lain itu loh. Terus Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan itulah yang kutu murtad duri, tadi. tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Pembakaran di api neraka. Jangan mengentengkan kebenaran dan jangan mendangkalkan kebenaran. Rangkul seluruhnya, seutuhnya. Rangkul Injil itu sepenuhnya. Jangan pilih-pilih sana yang disenang diambil, yang enggak dibuang. Jangan. Ya, pekerjaan setan begitu itu untuk menipu kita. Ya, tidak masalah terjadi asalkan tidak pindah agama atau murtad, maka akan tetap masuk surga atau selamat. Namun dengan upah atau kemuliaan yang kecil. Loh, Alkitab mengatakan apa tadi? Galatia 5 ayat 21, baca tadi. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu orang Kristen loh yang dimaksud. 1 Korintus 6 ayat 11 tadi. Dan beberapa orang dari antara Mulai ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Itu Allah. orang Kristen yang dimaksud. Jangan mau hiburan palsu yang mengatakan asal tidak pindah agama atau murtad maka akan tetap masuk surga atau selamat. Namun dengan upah atau kemuliaan kecil. Dengar ajaran yang gini atau dengar kata-kata Alkitab. Tergantung saudara sekarang. Terserah saudara. Kalau saya lebih baik dengar Alkitab. Ya. Terus kepada Bapak Nugroho, Yohanes 14 ayat 6. Ya memang keselamatan itu hanya dalam Yesus, itu jalannya. Tapi kalau kita tidak menerapkan Yesus dalam diri kita tidak beriman yang imannya iman yang hidup. Itu loh maksudnya. Bukan hanya sekedar iman percaya secara intelektual saja. Nah, bagaimana kita dapat mendapatkan manfaat dari keselamatan Kristus? Keselamatan memang tidak bisa hilang sebab keselamatan itu Kristus. Tidak bisa. Keselamatan itu bukan sesuatu yang diberikan oleh Kristus. Keselamatan itu Kristus dan penyatuan kita dengan Dia dalam ketaatan dan dalam iman yang hidup. Kalau kita tetap itu ya kita pasti diselamatkan. Lah kalau tidak, penerapannya tidak ada. Gimana? Jadi kita mengerti harus secara utuh ya, jangan ada potong ujungnya, dipotong akhirnya, harus utuh. Injil itu harus utuh. Ya. Terus, apakah pendapat ini benar? Tidak benar. Ya. Terus, bagaimana cara tetap dalam atau mempertahankan keselamatan yang ditawarkan Kristus agar kita memperoleh manfaatnya? Caranya, tetap beriman yang hidup. Tetap dalam ketaatan kepada Kristus. Tetap menyatu dengan Kristus. Sebab yang menyelamatkan itu Kristusnya itu. Bukan iman kita. Iman kita tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih karunia. Iman itu yang menerapkan kasih karunia dalam kita. Tapi iman yang hidup. Yang menuntun kepada kekudusan. Jadi kalau gitu, pertama kita harus menyatu dengan Kristus. Kita mulai dengan baptisan. Setelah kita baptisan, penyatuan itu menjadi pintunya, kita harus tetap menyatu dengan Kristus dalam korbannya Kristus. Baptisan kita menyatu dengan korbannya Kristus juga. Karena keselamatan itu adalah melalui korban Kristus, penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya. Lalu kita menyatu dengan tubuh dan darahnya. Itulah perjamuan kudus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Ya, dia. sekali lagi perjamuan kudus pun bukan lambang. Itu misterion yang menyatukan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau menggunakan istilahnya orang Jawa, itulah sakramen manunggiling kawula Gusti, menyatunya antara hamba dengan Tuhan. Aku dalam dia di dalam aku. Kok bisa begitu? 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Nah, menyatu dengan darah Kristus, bukan darah yang masih tercacat di Gunung Golgota.
Darah yang sudah akhirnya dibangkitkan yang sekarang mulia bersama Kristus. Artinya efek dari kurban Kristus. Jadi tidak ada kanibalisme di sini, tidak ada. Kita menyatu dalam darah artinya menyatu dalam efek kurbannya Kristus yang sudah sekali dan itu selamanya tidak terulang, itu telah dilakukan di atas gunung Golgota. Terus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? tubuh yang gimana? Tubuh yang sekarang sudah mulia di surga itu. Jadi pekerjaan kudus menyatukan kita dengan Kristus. Itu pertama. Kedua, Yohanes pasal yang ke-15. Ya, saya cari yang aja ringkasannya aja. Yohanes 15. Ayatnya yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal dalam Kristus itu gimana? Doa. Menyatu dengan Kristus, terutama doa puja Yesus. Nanti suatu saat saya ajarkan. Sehingga kita selalu, Kristus ada dalam kita. Kehidupan doa, puasa. Puasa itu penyatuan kita dengan penderitaan Kristus. Doa itu penyatuan kita dengan Kristus yang sekarang ada di surga itu. Lalu ayat 6, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman tinggal di dalam kita. Dalam arti apa? Dalam arti kita mentaati perintah-perintahnya. Oleh karena itu, orang Kristen harus selalu baca kitab suci. Tidak bisa baca kitab suci hanya kalau dikhotbahkan di gereja. Apalagi di gereja hanya 1-2 ayat lalu diajarkan, dikhotbahkan, khotbahnya entah lari kemana-mana. Ya, jadi kita harus menghidupi firman itu, mentaati, akhirnya menuntun kepada kesucian, hidup doa, hidup sakramen, hidup di dalam ketaatan firman. Dengan cara itu, Yesus sang keselamatan itu tinggal dalam kita, kita dalam dia. Itulah kepastian keselamatan itu di dalam Yesus ini. Jadi memang tidak ada lain, keselamatan itu tidak ada lain kecuali dalam Yesus. Tapi Yesus yang diterapkan dalam diri kita, dalam kehidupan. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana membuat Kristus hidup dalam kita? Kita membiarkan hidupnya Kristus di dalam kita. Makanya orang mengatakan tidak peduli berdosa karena Kristus salibkan. Loh, hidup dalam dosa itu Kristus hidup dalam kita enggak. Kalau Kristus menyatakan hidupnya dalam kita, pasti kita hidup seperti dia. Dalam kekudusan. Coba kita baca 1 Yohanes 3:3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapan apa? Pengharapan dia akan datang lagi, ayat yang kedua sebelumnya. Ya, terus? Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Menyucikan diri sama seperti dia. Gimana mengatakan tidak apa-apa, berbuat dosa, berbuat kenajisan, tidak membatalkan keselamatan. Ajaran sesat dari mana yang kamu dengar ini, saudaraku? Keselamatan itu Kristus. Menyatu dengan Kristus dalam iman yang bekerja melalui kasih. Makanya kasih itu juga salah satu kita tetap berada di dalam Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, Allah di dalam dia. Jelas? Barang siapa ikut ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, Kristus ada dalam orang itu di dalam Kristus. Barang siapa firman Kristus diam dalam dia, Kristus akan diam dalam dia. Jadi ini beberapa petunjuk-petunjuk kitab suci yang harus kita perhatikan. Taat pada firman, mengikuti hidup doa, puasa, melawan daging, ya, melawan hawa nafsu, Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah. Terus, apa yang dimatikan? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Terus,
semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang. Nah, berarti kalau tetap kita hidup seperti itu, biarpun Kristen, mendatangkan murka Allah. Selamat gak? Iya, keselamatan mengasihi karunia, tapi bentuknya kasih karunia itu apa gitu loh. Kasih karunia mendidik kita untuk meninggalkan kefasih. Kan gitu tadi. Mari kita melihat Alkitab itu jangan comot sana comot sini yang menyenangkan hati kita. Kita melihat seutuhnya supaya kita mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Yang menyelamatkan tidak ada lain, tapi Kristus. Nah, Kristus itu harus diterapkan dalam kita. Nah, penerapannya seperti yang itu tadi gitu loh. Jelas ya? Nah, kalau kita tidak menerapkan Kristus, gimana kita bisa selamat? Sebab selamanya itu Kristus. Bukan hanya angan-angan kita. Jelas ya? Jadi kembali kepada pertanyaan Saudara Begu Ganjang, apakah semua orang atau agama denominasi Kristen selamat? Dan juga pertanyaan dari Pak Adi Nugroho, menurut pandangan Gereja Ortodoks, apakah orang-orang dari denominasi di luar Ortodoks juga diselamatkan? Saya tidak akan mengatakan apa-apa, dan saya tidak akan menyebut denominasi itu. Tetapi kembali kepada data kitab suci dan pemahamannya sebagaimana yang tetap dipelihara dari zaman dulu, sejak zaman Irenaeus sampai zaman Gereja Ortodoks sekarang, yang ajarannya tidak berubah. Bahwa keselamatan itu ya seperti yang saya jelaskan ini. Nah, pertanyaannya, denominasi apa saja tanpa saya sebutkan, pemahamannya sama dengan data-data kitab suci ini enggak? Tentang keselamatan. Sama enggak dengan bagaimana gereja Rasuliah melihatnya? Dan tidak ada keterangan lain tentang jalan keselamatan dalam kitab suci kecuali yang itu. Gitu. Jadi kalau ditanya selamat atau tidak, ya cocok dengan kitab suci tidak. Selamat tidak, ya cocok dengan data-data itu tidak. Kalau hanya diambil sana, comot sini, berarti nggak utuh. Kita harus melihatnya secara utuh, ajaran kitab suci tentang keselamatan itu bagaimana. Nah, saya berusaha untuk memberikan data-datanya. Dan saya berusaha untuk memberikan secara utuh, bukan dicomot sana, bukan dicomot sini. Dan saya berusaha untuk supaya kita tidak kepada angin-angin pengajaran, tapi memang itu ajaran gereja dari zaman purba sampai sekarang. Jadi kalau begitu, itulah jawaban saya. Jadi saya tidak usah menyebut denominasi itu. Keselamatan itu gitu bentuknya. Begitu datanya, begitu pemahamannya, sebagaimana seperti yang telah saya berikan tadi. Semoga dapat dimengerti. Jadi semoga ini dapat memberkati. Oke? Kiranya Tuhan beserta saudara berdua. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.